wabarakatuh. Baik, ya ini karena ada UTBK, jadi mau tidak mau kita akan melaksanakan kegiatan perkuliahan hari ini secara daring ya. Memang agak sulit juga buat saya karena biasa pakai papan tulis untuk mengajar, sedangkan sekarang ini kondisinya juga tidak bisa gitu. Tapi ya kita coba aja. Nah, sebelum kita mulai untuk perkuliahan teori ya, tadi kan sempat praktek ya. Kira-kira ada yang bisa ini enggak bantu saya untuk menjelaskan sebenarnya tadi itu apa sih yang dipraktekkan? Menjelaskan tentang PID, Pak. Yo wes, PID-nya kan sudah. Ayo, ada tambahan informasi apa lagi? Sama analisis PID control menggunakan FVT. Apa itu FVT? FVT itu buat ini, Pak, prediksi steady state-nya itu, Pak. Apa prediksi steady state P? Nah, Oke, mungkin biar cepat ya. Jadi final value theorem itu digunakan untuk mengetahui apakah hasil desain kita itu nanti di T tak hingga, ya, di T tak hingganya nanti di akhir dari respon itu menghasilkan nilai 0 atau tidak errornya gitu. Sehingga kita sebenarnya ketika kita bisa menganalisa closed loop sistemnya, kita tidak perlu mensimulasikan, kita cukup menggunakan tangan untuk menghitung apakah final value itu menghasilkan angka 0 atau tidak. Kalau menghasilkan angka 0 berarti steady state errornya dari sistem kita itu adalah 0. Katakanlah steady state system itu gini, misalkan kita itu mencoba untuk membuat sistem closed loop untuk mengatur kecepatan suatu motor DC, kita perintahkan motor DC itu berputar di 100 RPM. Maka ketika kita coba jalankan, nah motor DC itu juga akan berputar di 100 RPM. Gitu. Nah itu menandakan bahwa final value-nya kita itu menghasilkan nilai 0 gitu. Tapi kok misalkan kita mendesain suatu sistem closed loop, ternyata hasil akhirnya itu tidak 0, tapi katakanlah 90 RPM. Nah, sehingga final value-nya adalah 10 gitu. Errornya adalah 10. Gitu. Nah, itu kita tidak perlu menggunakan apa namanya simulasi. Namun di final value theorem itu kita hanya bisa istilahnya ini ya, menggunakan sinyal uji itu tidak semuanya gitu. Hanya sinyal step, kemudian ada lagi katakanlah rem dan lain sebagainya. Jadi misalkan kita pengen yang impuls, terus kemudian kita pengen yang sinus, nah itu cukup sulit. Nah, kita aplikasikan di final value theorem. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan lebih lanjut tentang desain PID secara analitis. Ya, kalau kita di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang controller proporsional. Nah, kita sekarang ini akan belajar tentang controller integral dan juga proporsional integral. Nah, nanti sebenarnya apa bedanya? Dan nanti Anda akan coba untuk mencari informasi sendiri terkait dengan derivatif, kontrol derivatif, yaitu turunan. Ini saya coba izin share ya, karena saya juga tidak buat PPT, jadi ya saya coba langsung aja menggambarnya dalam aplikasi ini. Gitu. Apa sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Jadi kalau kita itu mencoba untuk membuat sistem kendali, kita pastikan dulu kita itu membuat blok diagramnya dengan benar. Saya biasa menggunakan aplikasi ini, kalau yang lain tidak ya, enggak wajib gitu menggunakan ini. Tapi saya suka menggunakan ini, ada ininya, ada alasannya gitu.
Sudah terlihat? Jadi kalau kita itu nominal ya, sistem nominal itu biasanya bentuknya begini saja. Ini mungkin saya gambarkan lagi. Nah, biasanya kita itu menggunakan model yang seperti ini, di mana ini adalah input, ya, katakanlah ini adalah GS, kita bisa coba masukkan satu formula. Nah, ini adalah GS, kemudian kita copy ulang, di sini adalah U. Sorry. Dan di sini adalah Y. Nah, sistem nominal itu biasanya bentuknya begini. Katakanlah Anda punya satu sistem motor DC, ya motor DC itu berarti ya hanya blok diagram ini kalau tidak ada kontrolernya. Artinya U di sini itu berupa tegangan, Y itu berupa kecepatan putar, dan GS ini sebenarnya adalah bentuk fisik dari motor DC tersebut. Nah, ketika kita mencoba untuk membuat closed loop seperti ini, maka yang awalnya itu hanya sederhana seperti ini, kita rubah menjadi bentuk yang berbeda. Nah, tambahannya apa? Tambahannya ada satu blok diagram lagi yang biasa kita namakan sebagai controller. Controller di sini biasanya kita notasikan sebagai CS. CS ini bisa beragam. Kalau kita pernah belajar, CS itu adalah kontrol proporsional, berarti di sini diganti gen K. Hanya K nilai 1 saja. Nah, tapi kalau ada integralnya, nah ini nanti berbeda. Nah, yang ini itu yang awalnya inputnya itu adalah U. Kalau ada seperti ini, berarti ini bukan lagi U, melainkan R. Jadi seperti ini. Dan ini itu ada positif negatif. Misalkan kita buat begini. Ya, karena closed loop ya, jadi ada positif negatif. Lazimnya itu feedback. Feedback itu adalah umpan balik ini. Umpan balik ini itu berupa notasi negatif. Kenapa? Karena untuk apa? Mengurangi nilai error. Jadi di sini ini nanti ada error. Nah, di sini nanti ada error. Nah, error ini itu dibuat sekecil mungkin sehingga final value teoremnya itu sama dengan 0. Nah, sebenarnya final value theorem yang Anda coba pelajari di praktikum hari ini itu adalah bagaimana cara kita menganalisa sistem tanpa mensimulasikannya dengan cara ya by hand ya. Itu E-nya ini diharapkan nilainya 0. Nah, kenapa disebut teorem? Sebenarnya kalau Anda coba cermati di situ kan ada keterangan di mana limit, misalkan limit T sampai tak hingga itu sama dengan limit S menuju ke 0. Nah, itu sebenarnya sama. Nah, teorema itu sudah dibuktikan juga, artinya ketika orang mencoba untuk membuat satu teorema, nah itu ada provingnya juga. Nah, provingnya itu cukup rumit ya, sebenarnya cukup rumit. Namun yang ya cukup kita pelajari itu ya menggunakan final value theorem, kita percaya bahwa nilai itu adalah nilai errornya. Nah, di kesempatan kali ini itu kita akan mencoba untuk menggunakan CS ini yang berbeda.
Nah, misalkan saja GS kita coba definisikan. Saya masih belum terlalu familiar menggunakan ini ya, apa namanya, aplikasi ini untuk membuat satu persamaan. Jadi kadangkala beberapa simbol itu lupa letaknya. Misalkan kita definisikan GS, di mana GS itu S plus 5. Nah, ini adalah sistem sederhana. Kemudian CS itu sama dengan I ya, ini adalah KI per S, di mana KI itu nilainya konstan. Kalau sebelumnya, jika CS itu, jadi gini, jadi ini adalah CS jika dia itu berupa integral controller. Namun jika kita menggunakan CS-nya itu sebagai proportional controller, maka kita tidak lagi menggunakan rumus yang sebelumnya. Jadi kita cukup menggunakan ini. Oh, sorry. Nah, kalau sebelumnya itu hanya K saja, kita coba tambahkan P, di mana P indeks di bawah ini menunjukkan arti proporsional. Sedangkan I di sini itu adalah integral. Nah, sebenarnya ketika kita mendesain yang seperti ini, Pak, apakah bisa kita menggunakan keduanya, proporsional dan integral gitu, dalam satu CS sama dengan KP ditambah KI per S gitu, bisa. Nah, tapi dalam kasus ini kita akan mencoba untuk mendesain untuk KI-nya dulu. Nah, ketika kita sudah punya sistem yang seperti ini, yang awalnya itu adalah ini, ya, GS itu mungkin ini kita tambahkan ya. Ini adalah YS per US. Sistem yang ini, sistem yang kedua ini, itu tidak lagi bentuknya YS per US, melainkan YS per RS. Jika YS per RS, maka sistemnya berbeda. Nah, ini tidak lagi seperti ini. Nah, ini berbeda. Kalau Anda ingat UTS kemarin, kita coba cermati, maka Anda akan tahu ini diambil dari mana. Ini 1 plus CS. Nah, ini bentuknya akan jadi seperti ini. Nah, kalau kita memilih integral controller, maka CS ini harus kita substitusikan ke persamaan ini. Kalau kita begitu juga dengan proportional controller, jadi ketika kita menggunakan proporsional, maka CS ini kita substitusi ke sini. Nah, karena kita menggunakan integral controller, maka untuk kasus ini, nah, ini kita asumsikan sistemnya 1 per S per 5 ya.
plus 5 ya. Jadi langsung saja nanti kita substitusi ke dalam sini. Jadi sistemnya nanti berbeda bentuknya. Yang awalnya tadi itu mungkin kita coba review di sini dulu ya. Jadi KP ini adalah KP, bukan lagi ini G-nya itu adalah yang tadi itu. Jadi G-nya itu adalah 1 per S5. Nah, karena ini sama, kita bisa copy, masukkan ke dalam sini. Kemudian satunya ini agar kita coba ingat lagi. Ini seperti ini. Kemudian ini bisa kita copy. Oke, sorry. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Nggak apa-apa. Sedangkan yang ini itu sama. Jadi sehingga kita dapatkan final formnya atau persamaan akhirnya itu P di sini S plus 5 plus P. Nah, ini adalah bentuk final formnya jadi seperti ini. Ya. Jadi yang awalnya itu sistemnya ini order 1, dia ketika ditambahkan kontrol KP, sistemnya masih dalam order 1, jadi tidak berubah ordernya. Yang kita bisa manipulasi adalah letak polnya, yang awalnya itu letak polnya itu adalah minus 5, karena ada nilai KP atau tambahan di sini, kita bisa manipulasi jika KP-nya itu nanti positif, maka polnya itu akan semakin negatif. Dan sebaliknya. Jadi kalau Anda salah mendesain KP, KP ini sangat mempengaruhi kestabilan ya. Kalau misalkan KP-nya ini minus 10, maka polnya terletak di sebelah kanan atau positif. Kalau polnya positif, maka sistemnya tidak stabil. Nah, ini sangat mempengaruhi. Nah, apakah kondisi yang sama juga akan terjadi untuk kontrol integral? Nah, ini coba kita cermati lagi. Jadi kita coba buat satu ini ya, final form dari ini. Jadi CS-nya itu adalah tidak lagi KP saja, tapi dia itu bentuknya integrator. Jadi seperti ini. KI, yang bawah S, kemudian GS-nya tetap sama seperti yang sebelumnya. Jadi ini 1 S plus 5. Nah, ini kan perkalian. Nah, dengan nilai yang di atas ini saja kita sudah tahu bahwa ini nanti akan menjadi persamaan dengan order 2. Kenapa? Karena S kali S menjadi S kuadrat. Nah, kalau kita coba cermati lagi ya. Nah, ini coba kita copy. Kemudian kita taruh di bawah sini karena sama. Nah, yang di bawah sini juga akan sama. Karena kalau di atas ini seperti ini, maka di bawahnya, ini coba kita buat final formnya saja biar lebih mudah. Yang atas ini
Keliru. Sorry. Nah, tetap seperti ini. Loh. Sedangkan yang bawah ini menjadi kuadrat, sehingga bentuknya begini. Nah, ininya hilang. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Yang bawah juga sama, menjadi seperti ini. Dengan nilai 1 ini itu sama dengan Nah, kalau coba kita insert jadinya seperti ini. Nah, cukup panjang, ya, jadi berbeda. Nah, ini nanti kalau kita sederhanakan lagi, maka yang atas ini hanya KI, yang bawah ini itu adalah S kuadrat plus 5 plus KI. Nah, yang awalnya sistemnya itu orde 1, dia akan menjadi sistem orde 2. Jadi, ini hanya KI saja. Yang di sini itu ordenya nambah. Plus 5 plus KI. Nah, yang jadi pertanyaan adalah gini aja. Ini saya hapus. Biar nggak terlalu panjang. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apakah controller KI ini dengan modifikasi yang menambah order system itu bisa menstabilkan sistemnya? Kira-kira ada yang bisa jawab nggak? Kalau yang ini kan jelas ya. Jadi kalau misalkan nilai KP-nya itu negatif, dan negatifnya itu dari minus 5, maka dia nanti pole-nya akan bernilai positif, sehingga sistemnya tidak stabil. Ini mungkin contoh aja, jadi kalau KP-nya nilainya itu adalah katakanlah minus 6, maka nilai S itu sama dengan 5 min 6 sama dengan min 1. Jadi kalau sorry enggak ini ya. Jadi S plus ya. Sehingga nilai S-nya sama dengan min 1. Sorry. 1. Nah, ketika nilai S-nya itu positif, maka sistemnya tidak stabil. Nah, bagaimana dengan yang ini? Nah, kira-kira ada yang bisa menjelaskan ke saya enggak? Kalau dengan adanya KI ini, apakah nanti itu dia bisa menstabilkan sistem? Bisa ya? Bisa, Pak. Oke. Iya, Pak. Jadi dengan adanya nilai ini, nilai perubahan nilai KI itu memungkinkan untuk merubah nilai pole sistemnya. Tapi yang jadi pertanyaan begini, ini kan S kuadrat, terus kemudian seharusnya kan order system kalau kita ngomong tentang polinomial ya, ini coba tak tuliskan sederhana aja. Nah, normalnya kan ini A, terus kemudian AS plus BS plus C. Kan begini, bentuknya kan begini nih. Jadi S kuadratnya itu misalkan kayak gini nih, berarti A-nya sama dengan 1, kemudian
Di sini hanya C saja. C-nya itu adalah 5 plus KI. HBS ada B-nya 0. Nah, ketika kita menjumpai suatu sistem dengan tanpa pangkat 1, S pangkat 1, maka sistem ini itu adalah sistem dengan kompleks konjugit. Artinya nilai polnya itu ada ininya, ada bilangan kompleksnya. Nah, jadi sistemnya bukan lagi full bilangan real seperti ini, tapi sistemnya ada bilangan kompleksnya. Jadi dia tuh nanti ada S-nya itu S1 itu nilainya negatif atau positif sekian plus sekian J, yang satunya adalah S2-nya adalah negatif atau positif sekian negatif sekian J. Jadi ada J-nya. Nah, sistem dengan ada J itu adalah sistem yang memiliki nilai overshoot. Ya, seperti yang sebelumnya kita coba cermati ya. Jadi ketika kita menganalisis suatu sistem dengan nilai yang ada J-nya, maka sistem tersebut akan akan ada nilai overshoot-nya. Nah, sehingga sebenarnya nilai KI ini bisa menstabilkan sistem, namun dia juga akan ada nilai overshoot-nya. Nah, jadi masalah itu. Gitu. Loh, Pak, berarti lebih baik kita menggunakan nilai ini saja dong. Nah, misalkan menggunakan controller proporsional saja dong. Nah, ini yang perlu dicermati. Anda kan sudah belajar tentang final value theorem. Anda coba bandingkan menggunakan kontrol proporsional dengan sistem yang terjamin stabil, artinya dengan kondisi ini memenuhi. Gitu. Terus kemudian Anda mencoba merancang lagi dengan sistem yang seperti ini, apakah nanti final value theoremnya antara menggunakan kontrol integral ini akan sama dengan proporsional. Kalau saya bisa menjamin selama sistem dua-duanya stabil, maka sistem dengan integral ini itu final value theoremnya akan sama dengan 0. Gitu. Kan sama dengan 0. Namun ya kalau kita coba perdalam lagi analisisnya, maka dia akan menimbulkan overshoot yang ini, sedangkan yang ini tidak, karena sistem order 1 ya tidak mungkin overshoot. Nah, ini sistem order 2 dengan kompleks konjugit pasti ada overshoot-nya. Nah, yang perlu kita rancang adalah maksimum overshoot-nya berapa ya, seperti yang dulu itu. Gitu. Seperti yang dulu. Jadi maksimum overshoot-nya kita mintanya berapa, kemudian settling time-nya mintanya berapa detik. Nah, itu kita perlu desain ulang sistem yang seperti itu. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Nah, berkaitan dengan ini mungkin sedikit informasi berkaitan dengan proyek. Kemarin sudah saya sampaikan ke Pak Hamdan hasil revisi RAB, yaitu disetujui meskipun ada satu kelompok yang di atas 400.000 ya. Nah, itu tapi disetujui juga. Jadi nanti siasatnya begini, silahkan gunakan alat itu sebaik mungkin, jangan sampai rusak. Ketika nanti itu sudah jadi dalam bentuk proyek, maka akan saya cermati kalau misalkan layak untuk dipatenkan, maka itu akan saya beli sisanya. Misalkan Anda mengeluarkan uang satu kelompok tuh 200.000 ditambah 300 sekian itu. Nah, itu nanti kalau jadi satu proyek yang menarik dan itu bisa dipatenkan, maka kita coba patenkan dan itu akan sisanya akan saya beli, artinya saya ganti uangnya. Pak, enggak apa-apa wis Pak, enggak usah dibeli, enggak ada duit, cukup ya yang 300 sekian ribu itu saja. Ya enggak apa-apa, gitu. Itu pilihan Anda. Gitu. Tapi nanti komponen yang sudah dibeli itu nanti akan dikembalikan lagi ke prodi karena itu kan miliknya prodi ya, jadi bukan milik pribadi. Yang nantinya Anda ambil itu adalah yang dibelanjakan menggunakan biaya kelompok, gitu. Bukan biaya dari prodi. Gitu. Ya selama itu tidak saya ganti, gitu. Kalau saya ganti ya saya ganti. Gitu. Nah, sebenarnya nilai KP dan KI ini itu nantinya akan diaplikasikan di mana sih Pak? Jadi kalau Anda kemarin itu menganggarkan microcontroller, nah nilai KP dan nilai KI ini, jadi ini, kalau ini adalah sistem ideal, jadi ini adalah sistem ideal. Sistem ini itu
adalah sistem dalam bentuk nominalnya, artinya motor DC-nya gitu. Ya sudah nyel motor DC saja gitu. Tapi yang bisa di microcontroller-kan itu yang ini. Nah, mulai dari feedback ini nanti itu ada sensornya, seharusnya ada sensornya. Terus kemudian di sini baru R minus Y menghasilkan E ini sebagai input dari CS ini. Nah, itu yang nantinya kita akan gimana. Kalau KP kan sederhana ya. Jadi kalau nanti di di bahasa C atau ini mungkin saya coba buatkan semacam ini ya, semacam pseudocode gitu. R itu adalah sinyal referensinya. Terserah mau berapa aja sinyal referensinya. Kemudian setelah kita R itu E atau error itu sama dengan R minus Y. Ya. Jadi Y itu adalah hasil dari sensornya. Jadi sensormu pakai apa, yaitu menghasilkan nilai tertentu itu. Kalau kemarin kontrol posisi, ya posisinya. Kalau kemarin kontrol kemiringannya, yang buat robot Segway itu, ya berarti sudutnya itu, Y-nya itu sudutnya itu. R itu adalah nilai yang Anda inginkan. Ya jelas kalau misalkan kita main-main Segway, ya ini sama dengan 0, kan yang diharapkan 0 derajat. Dia benar-benar berdiri tegak gitu. Tapi sementara saya buat ref, kemudian C, controller itu bisa macam-macam. Ya, bisa macam-macam. Jadi controller ini itu sebenarnya include, misalkan kita menggunakan kontrol proporsional, berarti ini adalah KP ya, dikalikan dengan E. Udah begini saja. Untuk implementasi yang ini, untuk yang proporsional. Kalau yang integral, ini beda. Nah, nanti saya akan jelaskan lebih lanjut ketika materi semuanya sudah selesai, kita tinggal deploy algoritmanya. Nah, itu kita Pak, apakah nanti itu kita perlu tuning manual begitu tanpa ada matematik? Ya sebaiknya ada matematiknya. Yang jadi masalah adalah bagaimana Anda mendapatkan persamaan ini. Persamaan ini itu adalah persamaan yang didapatkan dari sistemnya, memodelkan sistemnya, atau berbasis data atau data driven. Nah, kalau kita menggunakan data driven, maka kita harus mengambil nilai output ini dan mengambil nilai input ini. Ya, diambil dua-duanya. Makanya kemarin saya bilang cari sistem yang sederhana. Karena nanti semakin jelas prosedur Anda itu untuk mendapatkan nilai KP ini, maka nilainya akan semakin bagus. Sebenarnya itu. Oke, ada pertanyaan? Untuk yang ini nanti itu hubungannya dengan loop ya, dengan ini loh, sekuensialnya di bahasa C ketika kita coding itu loh. Nah, itu ada hubungannya dengan itu. Sehingga ini kan bentuk continuous. Nah, kita rubah ke dalam bentuk discrete. Nah, gitu. Sebenarnya begitu. Ada pertanyaan? Ini tadi direkam enggak ya? Nah, ya, alhamdulillah. Kalau online begini enaknya ada recordingnya. Jadi sebenarnya kalau kita pengen pengen kuliah offline itu ada recordingnya, ya di record gitu loh. Artinya pasang HP di belakang, terus ya diaktifkan mic-nya juga. Nah, itu nanti kita bisa record gitu. Sudah cukup? Ada pertanyaan lagi? Oke, bagaimana dengan nilai C? Kan berarti mungkin ada pertanyaan begini, Pak, berarti C ini bebas sekali? Iya, jawabnya. C ini semau-maunya kita. Nah, karena kita itu masih belajar untuk mendesain controller, maka pattern yang sudah kita punya itu adalah controller proporsional,
integral. Jadi ini tuh biasanya disebut sebagai P saja. Oh, sebentar ya. Ada telepon. Halo? Halo, Assalamualaikum. Nggih, Pak, pripun? Oh, sebenarnya yang emailnya kan email ke jenengan gitu. Untuk akun saktinya coba saya ini Pak, saya buka. Semoga saja masih tersimpan ini apa password dan ID-nya. Coba nanti saya buka dulu. Oh, berarti apakah disampaikan lewat akun sakti tersebut ya ininya? Oke, kita lanjut ya. Masih terdengar suara saya? Masih, Pak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita coba lanjut ke modifikasi dari controller P dan I. Gitu. Nah, ini ada satu jenis lagi yang biasa kita gunakan, itu adalah controller sorry. Itu adalah controller proporsional integral atau PI. Nah, ini adalah gabungan dari KP dan KI, sehingga ini nanti berubah lagi. Nah, ini ya kita bisa ya. Nah, ini kita ada Nah, ini KI. Ini S-nya, ada S-nya di bawah. Nah, ini ada S-nya. Atau biasa kita menggunakan seperti ini. Kalau misalkan kita pengennya kanan dan kirinya itu antara KP dan KI itu penyebutnya sama, gimana caranya? Apakah seperti ini? Begini ya mungkin ya. Nah, coba nanti dicermati lagi. Nah, kontrolnya sedikit lebih pasti karena kita menambahkan kedua unsur P dan I. Gitu. Sehingga di sini ini nanti juga akan berbeda. Gitu. Di sini nanti hasilnya juga akan berbeda. Nah, kalau misalkan kita coba cepet-cepetan, ya, cepet-cepetan. Ini ya di copy lagi. Nah, hasilnya akan begini. Jadi kalau ini nanti ya berbeda.
Yang awalnya, oh ini tadi harusnya S kuadrat ya. Sorry, ini KP ya. Ini KP, sehingga jadinya seperti ini. Kemudian yang ini juga sama. Nah, jadinya seperti ini. Sehingga ini nanti akan menjadi S kuadrat, dan yang atas, ya, yang atas itu tidak hanya cuma KP. Ada S, ini ada S-nya plus KI. Di sini itu ada S kuadrat. Nah, akhirnya seperti ini jadinya. Jadi kita copy, kita taruh di sini. Nah, jadinya seperti ini. Nah, ini itu sama dengan S kuadrat plus 5. Ini juga sama, S kuadrat plus 5. Nah, ini untuk dorek. Nah, yang atas, ini kan sebenarnya bisa dicoret ya. Ini dicoret dengan yang bawah, sehingga yang atas itu hanya KPS plus KI. Sorry. Yang bawah itu menjadi bentuk ini. Nah, bentuknya yang paling sederhana itu begini. Ini kuadrat, kemudian positifnya itu di sini ada plus 5, kita dahulukan yang ada S-nya, sehingga yang ada S-nya itu ini, KP, kemudian di sini ada S, ya, kemudian plus 5 plus KI. Di sini ada KI. Nah, jadi bentuk final form-nya itu seperti ini. Nah, yang awalnya itu sistem kalau misalkan dikasih KI saja, itu sistemnya ordernya naik, ya, ordernya naik. Tapi yang jadi masalah adalah nilai poolnya itu pasti memiliki kompleks konjugate. Nah, sedangkan yang di bawah ini berbeda. Di bawah ini itu kita memungkinkan untuk menaruh sistem itu poolnya itu ini, poolnya itu linear. Di real system, di real, di garis realnya. Nah, ini lebih apa ya? Menurut saya sistem dengan KI ini lebih baik daripada hanya I saja. Gitu. Oke, ini kira-kira apa yang bisa kita simpulkan ya dari ini? Kalau sistem dengan P itu tidak menambah order, nilai KP itu bisa menentukan kestabilannya, tapi tidak untuk menentukan atau merubah dari nilai final value teoremnya. Nih, nilai KP. Sedangkan KI itu sistem itu kita bisa improve final value teoremnya yang awalnya itu ada nilainya menjadi 0, tapi dampak negatifnya adalah sistem yang awalnya order 1 menjadi order 2, dan order 2-nya itu adalah kompleks conjugate. Nah, sedangkan sistem dengan PI, ya, itu dia bisa menstabilkan sistemnya, terus kemudian dia bisa improve final value teoremnya, namun drawback-nya adalah kita harus benar-benar paham, ya ini kita menentukan nanti sistemnya menjadi tidak stabil. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Saya enggak bisa ini ya, saya enggak bisa lihat Anda raise hand atau enggak, karena ini saya membuka layar tuh entire screen, sehingga ya ini yang saya lihat ya layar saya sendiri. Jadi langsung saja, kalau ingin tanya langsung saja. Open mic. Saya izin bertanya, Pak. Ya, apa? Saya masih bingung nih, Pak. Maksudnya ini kan ada kontrol proporsional, ada integral dan derivatif. Nah, itu kapan sih, Pak, kita harus pilih, kapan kita pakai PI, kapan kita pakai PD atau yang lain gitu? Oke, gini. Cara paling sederhana adalah sistem yang tidak ada integratornya, atau dia hanya sistem order 1 begini nih, itu, nah ini mungkin saya akan jelaskan begini nih.
Eh, jadi kalau kita itu punya tujuan, jadi tujuan itu adalah tujuan dari kontrol yang pertama itu adalah stabilize system. Artinya sistem yang awalnya tidak stabil menjadi stabil. Terus yang kedua, FVT-nya sama dengan 0, artinya final value teoremnya itu sama dengan 0. Kita harus memaksa sistem itu, sistem yang baru, ya, itu final value teoremnya adalah sama dengan 0, kemudian nilai MP TS itu nilainya sesuai, ya, match dengan apa yang kita desain. Artinya bagaimana? Misalkan begini, tujuanmu itu apa? Pak, saya pengen merancang sistem untuk distabilkan saja. Jadi poin kedua dan ketiga ini tuh saya enggak butuh. Kira-kira yang paling sederhana dari KP, KI, dan KPKI ini yang mana? Yang KP. KP, ya sudah, pakai KP. Karena tujuanmu apa? Untuk menstabilkan sistemnya saja. Terus kemudian, Pak, saya pengen menstabilkan sekaligus membuang nilai FVT-nya. FVT yang awalnya nilainya tuh lebih dari 0, saya buang sehingga nilainya itu sama dengan 0. Berarti Anda pakai yang mana? Yang paling sederhana. KP bisa enggak kira-kira? Yang KI, Pak. KP enggak bisa, berarti kita pakai KI. Terus kalau Pak, saya pengen mengimprove performa dari sistemnya. Saya pengen menstabilkan sistemnya. Saya pengen FVT-nya sama dengan 0. Kemudian apa? Saya bisa menentukan nilai maksimum overshoot MP dan juga settling time-nya. Berarti kita bisa menggunakan PI. Ya, bisa menggunakan PI. Nah, itu dulu. Paham ya maksud saya? Paham, Pak. Nah, jadi itu adalah cara menentukan yang paling sederhana. Pak, kan ada yang namanya PD, ya, proporsional derivatif. Derivatif itu tidak bisa berdiri sendiri, sehingga dia itu harus ada kontrol P-nya. Ya. Kapan kita pakai PD? Nah, ini nanti ada lagi namanya PD. Nah, gini, suatu sistem itu kadangkala suatu sistem itu ada yang tanpa integrator. Ini adalah sistem tanpa integrator. Sistem yang tanpa integrator, ya, seperti ini nih, itu kita kalau pengen mengimprove sistemnya, kita perlu menambahkan integrator. Integrator itu hanya ada di controller I dan juga PI. Kalau kita menggunakan kontrol I saja, dampaknya apa? Dampaknya nanti akan ada maksimum overshoot. Sehingga sistem seperti ini yang tanpa integrator, dan pasti kalau mau hitung FVT-nya dia sama lebih dari 0, maka kita bisa menggunakan ini. Tapi kalau kita ketemu sistem yang dengan integrator, jadi misalkan ya ini ya, misalkan bentuknya seperti ini. Kita jangan pakai suatu sistem dengan integrator. Jadi jangan pernah pakai ini ataupun ini. Integrator itu seper S ini loh, Rek. Ini kan kalau tak pecah ya sama dengan seper S dikalikan 1 per S plus 5. Nah, seper S yang di sini, nyempil S di sini, itu namanya sistem dengan integrator. Kalau ketemu sistem yang seperti ini, katakanlah begini, Anda itu punya data, datanya itu masukkan ke MATLAB, MATLAB-nya disuruh mikir, disuruh membuat yang namanya persamaan transfer function. Bisa-bisa jawabnya. Kemudian keluarlah yang seperti ini. Itu jangan menggunakan ini.
yang ada integratornya. Jangan menggunakan sistem yang ada super S-nya. Tapi gunakanlah nih, P ataupun PD. Nah, ini yang PD nanti jadi PR. Jadi PD itu sistemnya berbeda. Nah, ini sistem yang ke berapa ini? 1, 2, 3, 4. Yang keempat PD. Itu tidak lagi seperti ini, melainkan begini. Bentuknya begini. Nah, ada S-nya. Ya sudah, begini saja wujud sistemnya. Nah, kalau ini mau substitusi ke sini, itu coba cermati aja. Apakah nanti sistemnya itu ordernya nambah? Nah, ketika nanti Anda itu sistemnya dengan integrator yang ada S-nya ini, maka yang memungkinkan untuk digunakan adalah PD dan juga P. Kalau P ini kemudian sudah cukup, Anda sudah bisa memanipulasi nilai MP dan TS, maka nggak usah pakai PD. Ngeri UI, Rek. Jadi ketika kita mendesain kontrol PID itu kita tidak serta-merta menggunakan PI dan D. Kapan kita menggunakan nilai P ya? Tadi pertanyaan yang bagus juga. Kapan kita menggunakan P? P itu digunakan ketika Anda hanya ingin menstabilkan sistemnya. Tapi kalau sudah ngomong tentang FET, gunakanlah controller integral yang ada integralnya. Nah, tapi dengan catatan apa? Suatu sistem yang tidak ada integratornya itu gunakan ya. Tapi suatu sistem yang nih dengan integrator gunakan P atau PD. Pak, D saja enggak bisa. D saja itu enggak bisa. Secara matematis dia gini, sistemnya nanti itu tidak akan menghasilkan nilai feedback yang apa ya, yang bagus gitu. Sehingga ini D itu enggak dipakai. Nah, Pak, kapan kita menggunakan PID? Ya kalau sudah Anda analisa semuanya, kemudian PID-nya itu Anda harus apa ya? Dari analisa Anda tuh perlu menambahkan PID ya baru itu. Jadi itu pilihan terakhir. Gitu. Oke, gimana? Sudah menjawabkah? Ini nanti PR ya, Rek. Jadi nanti saya coba untuk membuat satu soal dan silakan dikerjakan. Ada lagi pertanyaan? Terima kasih penjelasannya tadi, Oke. Pak. Apakah ini apa namanya? Perlu dikirimkan ke Anda ya? Atau Anda sudah mencatat? Kalau enggak ini saya matikan tanpa saya simpan. Tapi kan sudah direkam ya? Sudah direkam sih. Sudah direkam lah ya. Silakan dicatat sendiri nanti. Oke, gimana? Ada pertanyaan lagi kah? Gimana? Tidak ada? Hilang. Izin Pak untuk mengirimkan materinya Pak, mau minta materinya. Minta ini? Iya Pak. Ya nanti saya kirimkan. Baik, terima kasih Pak. Ini PR. Nah.
Ini mungkin bahasanya begini ya. Ini contoh ya, ini contoh. Misalkan saya punya suatu sistem, kemudian nilai MP-nya itu sekian, kemudian nilai TS-nya itu sama dengan sekian. Ya, ini contoh aja, sehingga menghasilkan dari nilai ini itu kita menghasilkan nilai S1 sama dengan minus 10, kemudian yang S2 sama dengan minus 5, misalkan begini. Nah, ini misal ya, sehingga ketika kita sudah mendapatkan nilai S1 dan S2, S1 dan S2 itu bukan dari sistemmu, tapi ini adalah nilai yang kita inginkan. Jadi ini namanya pool placement. Kita meletakkan nilai poolnya itu di mana sesuai dengan nilai MP yang kita desain. Dan menghasilkan nilai S1-nya sekian dan S2-nya sekian. Maka persamaan karakteristik dari sistemnya, kalau kita coba tulis lagi, nah ini kan akan sama dengan begini. GS close loop misalkan. GL. Ini adalah S sama dengan ini nilai K. K-nya itu adalah nilai, atau jangan K deh. Num. Nah, nanti nilainya apapun di atas ini. Yang kita perlukan kan yang di bawah sini. Nah, ini akan sama dengan begini. S plus 10, kemudian S plus 5. Ini sama dengan berapa, Rek? Yang bawah itu loh. Kalau kita buat dalam bentuk polinomial, sistemnya jadi berapa? S kuadrat, terus ditambah 5S, ditambah 10S, ditambah 50. Gini ya. Ini menghasilkan 15. Nah, ini yang kita ingin tuh ini sistemnya. Yang kita ingin tuh ini. Nah, sedangkan sistem yang kita punya itu ini. Nah, dari persamaan ini dan ini, maka bagaimana Anda bisa menghasilkan S kuadrat plus 15S plus 50 dari ini. Sehingga paling gampang ya begini. Langsung aja ya, nggak usah pakai simbol. Jadi paling gampangnya begini. KPS sama dengan 15. S ketemu S dicoret sehingga KP-nya sama dengan 15. Gampang kan? Kemudian yang satunya itu ada 5 plus KI sama dengan 50. Maka KI piro iki? 10. Nah, udah. Coba Rek. Ya. Jadi kita pandai menganalisa sistem tuh enaknya kita nggak coba-coba. Ya, saya cuman mikir ya. Kalau sistem itu tuh sistem yang unstable, mau coba-coba, dan unstable-nya tuh membuat sistem tuh rusak gitu. Nah, kan hati-hati kan, nggak bisa ngawur. Nah, kalau sistemnya salah menentukan KP dan KI-nya kemudian rusak, Anda harus tahu dia tuh rusaknya ketika dia kondisi nggak stabil. Nah, berapa nilai nggak stabilnya Anda harus tahu, baru Anda tuning gitu. Lebih baik garis ya. Artinya nilai KP dan KI yang kita masukkan di pemrograman ini adalah garis besarnya. Nanti kita perlu tuning lagi karena kan banyak hal yang ada di fisik itu tidak bisa kita matematikkan. Sehingga
dengan analisis yang model begini ini cukup membantu kita. Jadi range-nya itu nggak terlalu lebar kita tuningnya. Ya around this lah. Ada pertanyaan lagi? Ini misal S1-nya dan S2-nya ini. Pak, kalau sistemnya order 3-nya gimana? Sistem order 3 itu Anda meletakkan pool salah satu atau salah dua pool itu jauh di sebelah kiri gitu. Nah, misalkan gini, saya punya suatu sistem order 3, berarti saya cukup mendesain S1, kemudian S2, dan S3, ada yang namanya dominan pool. Dominan pool itu adalah pool yang mempengaruhi karakteristik sistem itu kuat. Pool yang mempengaruhi sistem dengan karakteristik. Pool yang mempengaruhi sistem, ya pool yang kuat itu atau dominan pool itu letaknya mepet di sebelah garis imajiner. Misalkan begini, saya punya 3 pool yang pertama saya letakkan di min 1, 2 di min 2, kemudian yang di sini adalah min 100. Nah, ini itu adalah pool yang tidak dominan. Dia tidak akan mempengaruhi apa ya? Ya mempengaruhi tapi tidak nemen-nemen banget, Rek. Yang paling penting tuh yang ini. Sehingga kalau sistemnya order 3, Anda masih bisa mendekatinya dengan sistem order 2. Ya tetap menggunakan ini. MP-nya berapa, TS-nya berapa, ketemu S1-nya berapa, S2-nya berapa. Ini yang Anda masukkan di sini. Yang terakhir S3-nya ini letakkan jauh negatif. Dah itu. Caranya gitu. Kalau ada 4 ya sama aja. 4-nya juga negatif. Sampai S5. Nah, itu namanya dominan pool. Gitu. Itu caranya gitu caranya. Ya, ada pertanyaan? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, saya stop sharing, saya simpan. Ini dalam bentuk apa ya nyimpannya? Soalnya kalau ini formatnya IDDX. Nah, Anda punya enggak? Kalau enggak punya ya repot. Dalam bentuk apa ya? Semoga PDF punya ini. Ada nih PDF. Nah, bisa di PDF. Oke, kalau tidak ada pertanyaan mungkin saya absen dulu ya.